Pengertian kesetaraan gender secara umum. Gender adalah pembedaan antara atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun, kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan untuk sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada giliran hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Namun, tuntutan ini bervariasi di masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnis, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkat yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial atau ekonomi. Kesetaraan yang berasal dari kata setara memiliki arti adanya tingkat yang sama. Kedudukan yang sama tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Jadi pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Pengertian gender menurut para ahli. Pengertian gender menurut H.T. Wilson adalah suatu dasar untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan serta kehidupan kolektif yang nantinya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Menurut Yanti Mukhtar 2002, pengertian gender merupakan jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial yang berdasarkan jenis kelamin itu sendiri. Menurut Silvana 2013, dalam Women Studies Encyclopedia, bahwa pengertian gender ialah suatu konsep kultur yang membuat perbedaan dalam hal peran, tingkah laku, dan karakteristik emosional antara laki-laki atau perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mansur Fakih, mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Menurut Puspitawati tahun 2013, pengertian gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, ataupun adat istiadat. Dasar hukum kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kesamaan kedudukan setiap warga negara Indonesia dan menentang adanya diskriminasi yang tercantum pada pasal 27. Pasal ini yang menjadi landasan bagi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencantumkan pasal-pasal larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan dan perlindungannya. Perlindungan hukum tindakan diskriminasi terhadap pekerja perempuan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 6 yang mengatur larangan diskriminasi dalam aspek memperoleh pekerjaan dan jabatan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender di bidang profesi bagi laki-laki dan perempuan hingga saat ini belum mencapai titik maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya studi dari McKinsey tahun 2019 yang menyatakan bahwa 48% perempuan berhasil diterima sebagai pegawai biasa, tetapi yang mencapai tingkat manajer hanya sebanyak 38% dan untuk wakil pemimpin perusahaan hanya sebanyak 30% dari pihak perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya tingkat 70% dari laki-laki yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Di lain sisi, di Indonesia sendiri, menurut studi Sapternas tahun 2019 menunjukkan adanya 30,6% perempuan yang berhasil menjadi manajer di suatu perusahaan dan 2 kali lipatnya yaitu 69,3% dari laki-laki berhasil menduduki jabatan manajer di perusahaan tersebut. Menurut studi Sapternas tahun 2020 ada kesenjangan upah dari perempuan dan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesenjangan 23% dari upah perempuan dibandingkan upah laki-laki, meskipun mereka memiliki ijazah sarjana yang sama. Perempuan mendapatkan gaji sebesar 3,7 juta, sedangkan laki-laki mencapai 5,4 juta rupiah. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh seseorang, baik itu laki-laki dan perempuan, tidak menunjukkan sebesar apa upah mereka tersebut. Kesetaraan gender di bidang profesi masih perlu ditegakkan hingga saat ini. Gender itu sebenarnya bukan karakteristik, tapi lebih kayak kedudukan atau sifat yang membedakan mana maskulin, mana feminisme gitu. Dan itu biasanya terbentuk dari budaya ataupun lingkungan dari orang-orang tersebut. Kalau menurut saya sendiri, gender itu adalah suatu konsep yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas di dalam perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Gender merupakan alat
reproduksi yang dimiliki oleh seseorang yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Gender itu ya bagaimana sesosok laki-laki dan bagaimana sesosok perempuan digambarkan dari jenis kelaminnya. Sebenarnya patriarki ini sendiri selain berdampak bahaya terhadap perempuan, juga berbahaya nih terhadap laki-laki gitu. Secara tidak langsung itu menuntut laki-laki untuk lebih effortful di segala bidang. Misalkan nih cowok kalau pakai skincare itu dikatain becok, padahal kan enggak gitu ya. Atau misalkan untuk perempuan sendiri, patriarki itu menghambat di beberapa hal seperti kayak pendidikan maupun untuk perempuan untuk lebih develop dirinya sendiri. Maksudnya ini patriarki dalam hal gender berarti ya. Menurut saya patriarki itu kan berarti adanya yang lebih tinggi dari satu sama lain gitu. Nah menurut saya hal ini tentu berbahaya karena jika ada salah satu yang lebih condong atau lebih berkuasa, maka yang berada di bawah ini menjadi diskriminasi namanya kan. Nah berarti pihak yang mendapat diskriminasi ini akan menjadi tidak mampu untuk mengeluarkan potensi dari dirinya dan akan ada timbul perasaan tidak aman dan terancam dalam kehidupan karena merasa bahwa apapun yang dilakukannya itu merupakan suatu kesalahan gitu, dan akan selalu ditindas ini salah. Menurut saya bahaya patriarki ini sangat membahayakan dan memberikan dampak yang buruk bagi perempuan, yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan yang bermuara pada kekerasan pada wanita. Bahayanya adalah terhambatnya perkembangan sesosok perempuan nantinya. Jadi kalau misalnya kita ini patriarki terus, jadi kayak nggak ada kesempatan untuk kawan-kawan yang lain ketika ini jadi budaya yang melekat gitu, dan nggak setidaknya berkurang lah, gak usah dihindarkan, gak usah dihapuskan dulu nih patriarki. Setidaknya dihindarkan untuk pelan-pelan aja kita beralih untuk perempuan-perempuan ini diberikan kesempatan gitu. Mungkin aku sekilas tentang perempuan. Yang pertama kan kita setiap bulan ada siklus menstruasi gitu ya, secara tidak langsung itu sedikit menghambat kita secara biologis karena kadang dianggap perempuan itu, apalagi kalau udah melahirkan nih, kamu nggak bisa kalau udah pernah melahirkan itu beberapa pekerjaan nggak boleh kan, entah secara fisik gitu kan, atau kayak cuti melahirkan itu sulit banget ya kita dapat perempuan. Nah, jadi itu lumayan menghambat nih bagi perempuan, dan bahkan beberapa profesi itu dianggap sebagai profesi yang kasar atau berat yang terlalu di lapangan, itu kadang tidak melibatkan perempuan karena katanya kondisi fisiknya itu cukup menghambat, atau bahkan kadang ada beberapa tanggapan untuk menjadi sebuah kepala atau kayak pemimpin itu jangan perempuan deh gitu kan, jadi itu cukup menghambat juga. Nah untuk pertanyaan ini yang ditanyakan kan penghambat dalam profesi. Nah menurut saya itu kita harus melihat dari profesi apa begitu, karena ada profesi yang memang membutuhkan sesuatu yang memang dimiliki seorang pria, ada profesi yang memang membutuhkan suatu kualifikasi yang dimiliki oleh seorang wanita gitu. Nah, apabila profesi yang membutuhkan kekuatan, tentu saja menjadi suatu faktor penghambat kekuatan tadi, karena jika secara basic saja itu kan pria lebih kuat secara fisik daripada wanita. Tapi pada beberapa pekerjaan yang memang yang membutuhkan suatu potensi di luar dari batasan-batasan gender tadi, seperti misalnya seorang chef, seperti itu menurut saya tidak ada, baik pria maupun wanita tetap bisa. Menurut saya faktor penghambat untuk menduduki suatu profesi untuk perempuan menurut saya sendiri nggak ada ya. Karena menurut saya untuk menduduki suatu profesi tertentu diperlukan kepercayaan diri. Kecuali dia merasa tidak percaya diri, itu menurut saya faktor penghambat gitu. Kalau misalnya dibilang hambatan, itu tergantung apa ya gue bilang? Tergantung instansinya juga ya, tergantung nggak melulu kita secara umum melihat, oh ini perempuan susah nih untuk mendapatkan jabatan gitu. Sebenarnya nggak juga. Tergantung kita melihat kemana gitu. Tapi aku nggak ada data yang menunjukkan di mana-mana aja nih susahnya perempuan untuk mendapatkan jabatan gitu. Tapi mungkin kawan-kawan di sini juga merasakan bahwasanya perempuan agak susah gitu. Nggak tahu, entah mungkin bawaan dari sosok laki-laki yang dari dulu mindsetnya laki-laki pemimpin, laki-laki jiwanya besar gitu, berani, gagah gitu. Cuma ya nggak melulu sih gitu. Iya, beberapa masih menjadi prioritas utama, tapi baiknya sekarang itu udah mulai nih ada kesetaraan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk memimpin posisi-posisi utama. Hal ini tentu tidak ya, karena untuk menduduki suatu jabatan itu yang diperlukan adalah potensi dari diri orang tersebut, bukan apakah dia seorang wanita atau dia seorang pria gitu, karena dua-duanya sama-sama memiliki kesempatan selama mereka punya potensi yang sesuai dengan jabatan tersebut.
Menurut saya dalam profesi gender itu nggak selalu menjadi prioritas pertama, karena perlu kita ketahui atau rekan-rekan ketahui bahwa dalam profesi itu apa yang dikerjakan oleh pria itu mampu juga dilakukan oleh perempuan gitu. Nggak seharusnya atau kita nggak selalu berpatokan pada laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Kita nggak boleh berpatokan pada itu, karena dari sini kita juga belajar ya kesetaraan gender, berarti kedudukan antara wanita dan pria itu sama gitu. Semua apa yang dikerjakan wanita itu bisa juga dikerjakan oleh laki-laki, apa yang dikerjakan oleh laki-laki itu bisa juga dikerjakan oleh wanita gitu. Aku bilang enggak. Kenapa? Ya kita butuh kesetaraan di sini. Kesetaraan ya antara perempuan, antara laki-laki gitu. Jadi tapi kenyataannya walaupun aku bilang nggak ada data, tapi mungkin terasa, kita bisa merasakan. Kayak apa ya, contoh kecilnya. Coba deh, mungkin adik-adik bisa lihat berapa sih misalnya di suatu instansi datanya yang laki-laki berapa yang diterima, perempuan berapa yang diterima. Coba kawan-kawan riset gitu. Pasti akan terasa perbedaan. Kalau aku sendiri mengenai kegiatan ini, aku lumayan support aja sebenarnya selama itu konteksnya benar. Karena beberapa bahkan itu agak bias ya tanggapan feminisme, entah katanya oh berarti kalau feminisme cewek harus angkat galon dong, habis angkat galon gitu ya. Terlalu bias dan terlalu dangkal pemahaman beberapa masyarakat tentang feminisme. Sebenarnya ini adalah gerakan yang bagus apabila setiap orang itu paham gitu konteksnya apa. Jadi mungkin perlu lebih banyak edukasi lagi mengenai gerakan ini, dan orang juga ada keinginan dari dirinya untuk tahu lebih dalam lagi mengenai feminisme. Saya memiliki beberapa pendapat yang agak campur mengenai hal ini. Saya memang mengetahui beberapa gerakan feminitas. Misalnya adalah gerakan yang mendukung supaya wanita memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden misalnya. Nah, saya sangat mendukung hal tersebut karena memang wanita juga memiliki suara. Wanita berhak menyuarakan apa pendapatnya, dan hal itu memang tidak bisa kita tutup-tutupi begitu. Tidak bisa kita tekan bahwa oh, kamu tidak boleh bersuara, kamu tidak boleh memilih ini, tidak boleh memilih ini. Nah, saya akan tetapi di hal lain saya juga mengetahui suatu gerakan feminitas Roe v. Wade, di mana wanita mendukung adanya gerakan aktif mendukung aborsi. Nah, begitu. Untuk hal tersebut saya sangat tidak setuju karena itu adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa, begitu, menghilangkan nyawa seorang janin. Nah, untuk dalam kasus gerakan feminitas yang ini saya benar-benar tidak setuju. Itu karena dalam hal tersebut saya tahu bahwa dalam hal aborsi ada beberapa ketentuan di mana memang dilegalkan, misalnya dalam hal kesehatan atau mengancam nyawa sang ibu, tapi dalam hal aborsi secara umum itu lebih ke self control si wanita ketimbang dari memang mengharuskan semua wanita harus bisa aborsi. Kenapa enggak wanitanya aja mengontrol diri supaya tidak hamil begitu, mengontrol diri untuk tidak mudah bergaul dengan orang-orang begitu. Jadi itu bukan jangan membawa kata feminitas untuk sesuatu yang memang secara kita pikirkan itu nafsu. Menurut tanggapan saya, gerakan feminisme ini merupakan segerakan ataupun gerakan kampanye yang dilakukan oleh wanita untuk mempertahankan haknya, untuk mendapatkan keadilan seperti supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ataupun untuk mendapatkan untuk mendapatkan cuti kehamilan ataupun yang lainnya gitu kan. Menurut saya itu wajar-wajar saja dilakukan oleh wanita gitu untuk mendapatkan haknya. Itu termasuk juga untuk proses mendapatkan hak ataupun keadilan bagi wanita gitu. Selama gerakan ini untuk menyetarakan, bukan untuk memprioritaskan. Aku sepakat gerakan feminisme ini untuk menyetarakan ya, bukan untuk memprioritaskan seorang perempuan, tapi kita memiliki posisi yang sama antara perempuan dan laki-laki. Oke, kayak aku bilang di suatu instansi coba dibuat setara. Apa salahnya? Gitu. Ya sebetulnya feminisme, kalau aku bilang ya feminisme itu ada, aku beranggapan akan lebih baik ketika tujuannya adalah untuk kesetaraan. Mungkin sebenarnya enggak sih. Ini feminisme itu sebenarnya kita kan menyetarakan gender itu sebenarnya enggak hanya menguntungkan perempuan, namun juga menguntungkan laki-laki gitu kan. Secara tidak langsung stigma-stigma laki-laki yang terlalu membebankan laki-laki itu sendiri juga terhapus gitu kan. Jadi menurut aku itu seharusnya apabila semua orang paham konteksnya, kayak pertanyaan awal tadi, itu enggak memberatkan laki-laki. Dapat melemahkan posisi laki-laki. Menurut saya tidak ya, karena di dalam masyarakat itu menurut saya sendiri ada porsi masing-masingnya gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa pekerjaan
yang memang hanya bisa dilakukan oleh pria, seperti yang dikatakan tadi, dan memang ada yang hanya bisa dilakukan oleh wanita, ada yang bisa dilakukan oleh keduanya gitu. Jadi menurut saya porsi masing-masing itu udah seimbang, jadi nggak saling berdominasi satu sama lain. Menurut saya pribadi dari gerakan tersebut itu bukanlah menjadi melemahkan laki-laki gitu. Bahkan menurut saya ya, kalau dari gerakan feminisme tersebut, laki-laki itu dapat berpikir bahwa wanita dan laki-laki itu sama, setara gitu, gak ada perbedaan antara mereka gitu. Apa yang menjadi hak laki-laki sama juga menjadi hak perempuan, ataupun kewajiban laki-laki sama juga dengan kewajiban perempuan. Menurut aku pribadi ya enggak gitu loh. Ya kita sama-sama manusia di sini. Kita sama-sama manusia, sama-sama individu. Aku nggak membawa genderku sebagai laki-laki, aku nggak memikirkan kalian sebagai perempuan. Tapi selama kita memiliki kualitas yang sama sebagai manusia, sah-sah aja. Gitu. Aku nggak merasa terlemahkan dengan gerakan feminisme ini. Nggak bisa kita anggap perempuan lebih apa, laki-laki lebih apa. Karena ya sejatinya manusia ya manusia gitu. Kita nggak bisa mengkotak-kotakkan oh kau karena perempuan, oh kau karena laki-laki gitu. Cuma itu perspektifku. Perspektif di luar sana sangat luas. Sebenarnya secara biologis kita nggak bisa ya menampik hal itu karena memang dari masa otot, bentuk tubuh dan lain-lain itu memang benar adanya. Tapi mungkin kalau misalkan itu dijadikan sebuah patokan itu saja gitu, dijadikan patokan untuk beberapa hal misalkan kayak kerjaan itu mematok dari lebih kuat lebih itu sebenarnya nggak bisa juga. Tapi nggak bisa menolak juga bahwa itu adanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa perempuan-perempuan atau banyak bahkan perempuan yang bisa juga sama kuatnya dengan laki-laki gitu kan, karena kita sebagai manusia juga bisa training untuk lebih kuat dan lain-lain. Bahkan laki-laki pun ada juga gitu kan yang fisiknya lebih lemah daripada perempuan. Jadi ya itu dia gender equality tadi bukan hanya kesetaraan gender yang apa ya kayak laki-laki bisa make up, perempuan juga bisa tomboy, bukan itu aja, tapi gimana kita bisa respect juga nih kalau misalkan ada nih yang lebih lemah dari kita, ada juga perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki, karena ya manusia dengan segala keberagamannya gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk stigma itu nggak bisa ditampik, mungkin mayoritas memang betul, dan laki-laki juga, perempuan dan laki-laki juga punya hormon yang berbeda, kondisi fisik yang berbeda. Secara perkasa, secara fisik oke, mungkin betul, tapi mungkin secara mentality dan lain-lain itu kita nggak bisa ya, kita patokan ke situ karena ya itu tadi kita semua sebenarnya setara. Menurut saya hampir sama seperti tanggapan saya dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Di sini kan dikatakan bahwa pria itu lebih kuat dan berkuasa. Nah, menurut saya ini dua hal yang berbeda, di mana dari segi kekuatan menurut saya jelas pria itu lebih kuat secara fisik ketimbang wanita. Akan tetapi dalam hal berkuasa itu tidak, karena balik lagi seperti jawaban saya tadi, masing-masing dari gender memiliki kesempatan yang sama gitu. Apalagi dalam berkuasa berarti menjadi seorang pemimpin kan. Nah, menjadi seorang pemimpin itu dari wanita, baik pria maupun wanita, dua-duanya juga bisa, karena tidak memerlukan sesuatu khusus yang berhubungan dengan gender gitu, selama mereka memiliki potensi gitu menurut saya. Memang sering terjadi ya di kalangan masyarakat, oh laki-laki lebih kuat nih daripada wanita gitu. Tapi menurut saya sendiri, saya mematahkan statement tersebut. Saya kurang setuju dengan statement tersebut karena tidak semua laki-laki lebih kuat daripada wanita. Gitu. Masih banyak di luar sana perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan kuat. Jadi menurut saya laki-laki itu nggak termasuk ataupun nggak semuanya dikatakan kuat ataupun lebih berkuasa gitu. Karena di zaman sekarang yang kita lihat sebagai pemimpin juga sudah banyak perempuan gitu. Perempuan-perempuan sekarang juga sudah banyak yang berdedikasi ataupun berdiri sendiri gitu. Menurut saya statement tersebut nggak cocok gitu. Laki-laki itu lebih kuat gitu. Udah banyak kok pemimpin-pemimpin kita yang perempuan. Bahkan gue sama mulu di sekitar kampus ini, ya coba kalian lihat dari tahun ke tahun siapa aja perempuan yang sudah memimpin suatu organisasi atau komunitas misalnya seperti itu. Atau misalnya jajaran dekanat. Jajaran dekanat kan kita ada perempuan Bu Agustina, Bu Puspa. Jadi ya nggak selamanya lah. Kami, kelompok 2 kesetaraan gender